إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwana fi din azakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas kenikmatan dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada kita, sehingga di kesempatan kali ini kita masih sempat untuk mendatangi salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni Masjid Al-Amin Langa-Langa, dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim yang insyaallah kita akan melanjutkan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah, yang secara khusus menerangkan tentang an-nikah serta hukum-hukum yang terkait dengannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki permasalahan yang keempat, membahas tentang al-huququz zaujiyah, hak-hak suami istri. Kemudian yang pertama dibahas huququz zaujah, hak-hak istri. Dan kita telah membacakan dua hak-hak mereka, yakni para istri. Yang pertama al-mahar, istri punya hak untuk memiliki secara mutlak yang namanya mahar, sehingga ini merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Nah, yang kedua an-nafaqatu wal kiswatu was sukna. Hak istri yang kedua yaitu diberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Nah, diberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian hak istri yang ketiga qala al-muallifu rahimahumullah i'fafur zaujati bil jima'. I'fafuz zaujati bil jima', menjaga kehormatan istri dengan cara menggaulinya. Nah, jadi ini termasuk hak istri. Dia itu dinikahi untuk digauli, untuk dijaga kehormatannya. Mura'atan li haqqiha wa maslahatiha fin nikah, dalam rangka menjaga hak istri dan kemaslahatan istri di dalam pernikahan. Nah, sehingga tidak bisa terbayangkan kalau ada sebuah pernikahan yang terjadi kemudian tidak ada hubungan badan, ya kan? Nah, yang mana hak seorang istri adalah
dia itu dijaga kehormatannya dengan cara digauli. Wa daf'an lil fitnati anha, dan juga dalam rangka menolak fitnah darinya. Ya. Berapa banyak wanita yang kemudian selingkuh dengan laki-laki lain karena tidak terpenuhi apa yang merupakan kebutuhan dia, tidak diberikan oleh suaminya haknya sebagai istri. Nah, li umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allahu Jalla fi'ula berfirman, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna, apabila mereka, yakni istri-istri kalian, sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari sisi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita hanya di masa haidnya lah tidak boleh dia digauli. Begitu dia suci dari haidnya, naam, ataukah suci dari nifas, maka hak seorang istri untuk digauli. Naam, hak seorang istri untuk digauli. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah ayat 223. Allahu Jalla fi'ula berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, itu layaknya seperti ladang bagi kalian, kebun bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah kebun kalian, ladang kalian, dari sisi mana saja dan dari arah mana saja kalian mau. Nah, ayat ini ada sebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan, di mana orang-orang Yahudi meyakini bahwa kalau ada seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, walaupun melalui kubul, tapi dari arah belakang, kata mereka anak yang terlahir nanti juling. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan kepada mereka bahwa hal itu bebas, boleh dari depan, boleh dari belakang, yang penting melalui apa yang Allah perintahkan, melalui kubulnya. Sehingga Allah turunkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah bagaikan ladang, kebun bagi kalian, maka datangilah kebun kalian, ladang kalian dari mana saja kalian mau. Nah, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Al-bud' yakni al-jima', yakni fi jima'i ahadikum sadaqah. Ketika ada seorang di antara kalian menggauli istrinya, ya, itu adalah sedekah bagi dia. Nah, sedekah bagi dia berarti itu adalah ibadah, ya, ibadah, karena bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam riwayat Muslim. Nah, sehingga berdasarkan ayat yang sudah kita bacakan tadi, ada 2 ayat kemudian 1 hadis, ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa
hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya adalah menjaga kehormatan istri itu. Caranya bagaimana? Dengan menggaulinya. Ya. Nah, dengan menggaulinya. Nah. Kemudian berikutnya, hak yang keempat, husnu muasyaratiha wa muamalatiha bil ma'ruf. Termasuk hak seorang istri adalah husnu muasyaratiha, mempergaulinya dengan cara yang baik. Nah, mempergauli istri dengan cara yang baik. Wa muamalatiha bil ma'ruf, dan bermuamalah dengannya, kerjasama dengannya bil ma'ruf, juga dengan cara yang baik. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna, ya, hunna ini kembali kepada istri-istri. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka, ini istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita para suami, para laki-laki, untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Jangan kasar kepada mereka. Ya. Sedikit-sedikit mukul. Nah, sedikit-sedikit menampar, sedikit-sedikit meninju, dan lain sebagainya. Ya. Ada suami model seperti ini, ya kan? Nah, istrinya mau lapor juga takut, ya kan? Akhirnya tersiksa, ya, tersiksa. Dan itu menunjukkan bahwa seorang wanita atau seorang wali dari seorang gadis, ketika ada seorang laki-laki datang ke rumahnya ingin melamar anaknya, hendaknya diperhatikan akhlak laki-laki itu. Itu yang terpenting, agamanya dan akhlaknya. Ya. Jangan hanya melihat penampilan secara zahir, oh dia ini orang kaya, penampilannya bagus, pakai dasi dan lain sebagainya, turun dari kendaraannya mewah, langsung diterima tanpa tanya bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana agamanya. Pernah terjadi, ya, dikisahkan di dalam sebuah kitab, naam, bahwa ada seorang wanita dilamar oleh seorang yang kaya. Orang tua wanita ini enggan untuk menerima lamaran orang ini, ya, karena belum tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Hanya secara zahir, wah menarik, ya, wajahnya tampan, kaya. Maka ketika anaknya dilamar, dia tidak memberikan jawaban. Tapi anaknya ini ketika melihat laki-laki itu langsung terpesona, langsung jatuh cinta. Dan istilahnya kita maksa orang tua harus nikah dengan dia. Ya, mau tidak mau harus nikah, kalau tidak bunuh diri. Ya. Nah, dinikahkanlah dia. Dinikahkan. Nah, setelah menikah, mereka berdua tinggal, ya, terpisah dari orang tuanya. Lewat beberapa hari ditanya, bagaimana kabarmu nak? Ya, baik. Ya, kemudian ditanya lagi, beberapa hari kemudian ditanya lagi, baiknya ini sudah mulai menurun. Ya, baik mak. Ditanya lagi, tanya lagi, sudah tidak ada jawaban, bahkan menangis. Maka orang tuanya datang, mau tahu apa kira-kira yang dialami oleh putrinya. Sampai di rumah, ya, putrinya ini, orang tuanya kaget melihat, ya, tubuhnya anaknya, wajahnya bahkan memar-memar, habis ditinju, habis dipukul. Ya. Maka orang tuanya hanya mengatakan, "Ah, itulah yang kamu inginkan." Ya kan? Kamu lihat penampilannya secara zahir, tanpa kamu cari tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya.
Ya. Naam. Bagaimana background dia? Jangan-jangan petinju. Ya. Naam. Ini. Maka hak seorang istri yang harus diberikan oleh suami adalah husnu muasyaratiha, baik di dalam mempergauli istri itu. Nah, jangan sampai sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit nendang, ya, sedikit-sedikit keluar kata-kata yang tidak pantas didengar. Nah, jadi firman Allah jelas dalam surah An-Nisa ayat 19 tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fayakunu hasanul khuluqi ma'a zaujatihi rafiqan biha sabiran ala ma yasduru minha muhsinan lidhanni biha. Maka hendaknya seorang suami hasanul khuluq ma'a zaujatihi, hendaknya seorang suami itu baik akhlaknya bersama istrinya. Ya, jangan ketika bersama teman-temannya di luar, masya Allah, senang, gembira, tertawa. Tapi begitu masuk ke rumahnya, wah menakutkan. Ya, istrinya dan anaknya langsung takut. Jangan seperti itu. Nah, sampai ada suami dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, dia itu digelari Sultanul Majlis, penguasa majlis. Pokoknya kalau di luar, cerianya luar biasa, cerita terus sama teman-temannya, sama tetangganya. Tapi begitu masuk ke rumahnya, jadi singa. Ya, menakutkan. Sesama tetangga, teman-teman, sahabat, ramah luar biasa. Tapi terhadap istri, sadis dan kejam. Jangan yang seperti ini. Kebahagiaan dalam keluarga akan hilang kalau seorang suami seperti ini sikapnya. Maka beliau, para penulis di sini mengatakan fayakunu hasanul khuluq ma'a zaujati, hendaknya seorang suami itu baik akhlaknya bersama istrinya. Nah, rafiqan biha, hendaknya seorang suami itu rafiq. Rafiq itu penyayang. Ya. Penyayang kepada istrinya. Jadi istri itu dinikahi karena istri itu pengen dilindungi, diayomi, ya kan, disayangi. Nah, kalau dia sering dipukul dan seterusnya, berarti kan siapa yang akan melindungi dia? Suami tidak memposisikan dirinya sebagai pelindung bagi istri. Sabiran ala ma yasduru minha, hendaknya suami bersabar atas kekurangan yang muncul dari seorang istri. Ya. Jangan sampai seorang suami ketika menikah, begini pada istriku, ya, tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Kan disuruh memilih sebelumnya, ya. Sebelum menikah kan disuruh memilih dan disuruh nazar. Silahkan lihat supaya jangan muncul penyesalan, ya, supaya jangan muncul penyesalan. Nah, dan tentu ketika kita siap menikah dengan seorang wanita, itu berarti kita siap menerima segala kekurangan yang ada pada dirinya. Sehingga kita harus yakini bahwa istri kita ini manusia biasa, bukan malaikat. Bukan orang yang tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan. Sehingga kalau muncul sesuatu kita tidak suka dari dirinya, apa tindakan kita? Sabiran, bersabar. Ya, bersabar. Nah, dan kiat-kiat agar supaya kita bersabar, kita ingat kebaikannya. Ya kan? Sudah berapa anak kita terlahir dari dia. Ingat itu. Ya. Yang menemani kita tidur siapa? Selama ini dia. Nah, yang masakkan kita selama ini siapa? Dia. Yang mencucikan pakaian kita siapa? Dia. Ingat kebaikannya. Kebaikan-kebaikan istri selama ini yang bisa menjadikan kita bersabar
menerima kekurangan yang muncul dari dia. Kalau ada kekurangan, dan mesti ada, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Nah, jadi ketika menikah jangan terlalu bayangannya itu terlalu tinggi. Oh, pasti begini. Begitu nikah, oh ternyata cuma begini, akhirnya jatuh. Jangan, bayangannya jangan terlalu tinggi. Nah, muhsinan lidhanni biha, senantiasa berhusnudzon kepadanya, jangan berburuk sangka, sedikit-sedikit suudzon. Oh, jangan-jangan kamu begini, jangan-jangan begini. Nah, seperti ini tidak akan, ya, suami istri itu merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tidak akan kalau saling berburuk sangka satu dengan yang lainnya. Maka hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya harus husnudzon kepadanya. Ya, husnudzon kepadanya. Nah, dan seandainya pun dia berusaha untuk husnudzon, tapi tetap ada bisikan, oh jangan-jangan saya ingin ditipu atau saya ingin dibeginikan oleh istri saya. Maka nasihat para ulama, tuduh akalmu yang kurang. Artinya tetap istri jangan disalahkan seperti itu. Oh, saya yang kayaknya salah menilai ini. Oh, penglihatan saya yang mengkhianati saya, pendengaran saya mengkhianati saya. Ini agar supaya apa? Tetap istri itu dimuliakan dan dihormati. Jangan direndahkan, jangan dihinakan. Nah, karena kapan muncul suudzon kepada dia, ini adalah bibit-bibit yang akan mengurangi as-sakinah di dalam rumah tangga. Nah, sehingga kalau as-sakinah sudah berkurang, jelas al-mawaddah war-rahmah juga berkurang. Kalau al-mawaddah war-rahmah berkurang, berarti apa? Kebahagiaan pasti berkurang. Padahal kita menikah inginnya apa? Inginnya bahagia. Tapi kenapa tidak bahagia? Nah, kita sendiri yang salah. Ada kesalahan sedikit istri, oh langsung dicatat. Satu. Jadikan poin. Astagfirullah. Nah, selalu berburuk sangka kepada istri, jangan. Ya. Jadi muhsinan lidzanni biha, senantiasa husnuzon kepada istri. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan lanjutan hadis ini Rasulullah mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Akulah orang terbaik terhadap keluargaku. Nah, berarti Rasulullah adalah orang yang paling bahagia, ya kan? Karena Rasulullah adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula Abu Daud, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini hak yang keberapa? Keempat. Kemudian hak yang kelima, al-adlu baina nisa'ihi fil mabiti wan nafaqah liman kanat lahu aktsara min zaujatin. Hak yang kelima yang dimiliki oleh istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah adil di antara istri-istri dalam hal bermalam dan memberikan nafkah bagi suami yang punya istri lebih dari satu. Ya, kalau masih satu ya terserah. Nah, ini bagi yang punya istri lebih dari satu, harus adil dalam hal bermalamnya dan memberikan nafkah. Nah, dan yang sulit membagi itu kalau istri
tinggal di daerah yang berbeda, beda provinsi lagi, ya kan? Itu sulit. Ya mungkin pembagiannya per bulan ya, 1 bulan di sini, kemudian 1 bulan lagi yang lain. Nah, itu belum dihitung perjalanannya. Ya kalau naik kapal laut lagi 2 malam sudah berkurang. Nah, al-muhim ini hak istri agar suami itu adil dalam bermalam. Ya, kalau di sini 1 malam, yang kedua juga 1 malam, yang berikutnya juga 1 malam. Ya, nah jangan yang pertama 1 malam, yang kedua 2 malam, yang ketiga 3 malam, yang keempat 4 malam. Ya, nah ada ancaman dari Nabi kita alaihissalam, suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya, mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya itu miring, ya, miring pada hari kiamat, karena tidak adil, condong kepada salah seorang istri di antara istri-istrinya. Nah, itu dalam hal bermalam dan nafkah. Adapun cinta itu tidak bisa adil. Ya. Allah sendiri menyatakan, ya, bahwa wahai Muhammad, kalau kamu bersungguh-sungguh untuk berbuat adil terhadap istri-istrimu, lan ta'dilu, kamu tidak akan bisa berbuat adil. Karena itu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Apa jawaban Rasulullah? Aisyah. Ya, Aisyah disebutkan oleh Rasulullah. Nah, tidak disebutkan istri yang lain. Sahabat ini mengatakan, dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, abuha, ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Bakar. Ini merupakan bukti dan dalil yang tegas bahwa dalam hal cinta tidak dituntut seorang suami membagi rata cintanya. Kalau 4 istrinya, ini 25%, 25%, 25%, 25%. Tidak bisa itu seperti itu, tidak bisa. Mesti ada yang lebih. Mesti ada yang lebih. Itu tabiat manusia, tidak bisa dirubah. Rasulullah juga tidak sanggup. Makanya yang paling boleh cintai siapa? Aisyah. Aisyah. Ya. Aisyah menunjukkan tidak bisa dibagi dalam bentuk adil, tidak bisa sama. Maka yang diterangkan adil itu hanya dalam hal apa? Bermalam dan memberikan nafkah. Ya. Dan nafkah ini sesuai dengan kebutuhan. Sudah pernah kita singgung, ya, kalau istri yang pertama agak subur, ya, istri yang kedua kurang dari itu, sehingga kalau dibelikan kain, istri yang pertama butuh 5 meter umpamanya, istri yang kedua cuma 4 meter cukup. Maka yang adil, yang pertama dibelikan 5 meter, yang kedua 4 meter. Kalau Anda membelikan yang pertama 4 meter, yang kedua juga 4 meter, tidak adil. Karena yang pertama tidak cukup. Ya. Yang adil itu yang memberikan sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, sehingga juga dilihat berapa jumlah anaknya, ya kan? Anaknya di sini sekian, yang di sini sekian. Jangan di sini kasih 1 juta, ini juga 1 juta. Sementara anaknya berbeda jumlahnya. Itu tidak adil. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Adilnya dalam hal nafkah itu sesuai dengan kebutuhan, bukan dilihat dari jumlahnya harus sama. Beda kalau bermalam ya harus malamnya sama. Jadi yang disebutkan itu malam, bukan siang. Ya. Nah, maka kalau masuk di istri pertama di sore hari menjelang maghrib, ya, maka dia keluar untuk masuk ke istri yang berikutnya juga ketika menjelang maghrib seperti itu. Jangan istri pertama masuk menjelang maghrib, subuh sudah di istri kedua. Ya,
Subuh-subuh sudah di istri kedua, itu tidak adil. Sementara di istri kedua sampai subuh berikutnya baru keluar. Nah, jika di sini sore, ya sore juga tinggalkan. Istri yang kedua juga sore, seperti itu seterusnya. Nah, subhanallah, yang seperti ini diterangkan oleh para ulama kita tentang ya seorang suami harus berbuat adil di antara istri-istrinya dalam hal al-mabit, ini bermalam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang wajibnya kita berbuat adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, apabila kalian khawatir dan takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukup satu. Kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, khawatir menzalimi salah seorang istri. Naam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin fa kana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi tis'in. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Ini ketika Khadijah sudah wafat, kemudian ya Zainab bintu Khuzaimah juga sudah wafat, tinggal 9 istri beliau. Karena semua istri beliau 11, ya 11. 2 yang mendahului beliau dan 9 yang ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah, kata Anas, memiliki 9 istri. Fakana idza qasama bainahun, maka apabila Rasulullah membagi bermalamnya di antara istri-istrinya, la yantahi ilal mar'atil ula, Rasulullah tidak kembali kepada istri yang pertama, illa fitis'in, kecuali pada hari yang ke-9. Berarti tiap istri 1 hari 1 malam, ya. 1 hari 1 malam, digilir. Ini rutin, ya. Nah, dan tidak kembali kepada yang pertama kecuali yang ke-9-nya. Nah, hari yang ke-9-nya. Ini dalam riwayat Muslim. Dan ini 5 hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Nah, yang dijelaskan di kitab ini. Ayyuhal ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya, tsanian, yang kedua, haqquz zauj, hak suami. Nah, hak suami berarti kewajiban istri. Qala al-muallif rahimahullah, haq wa haqquz zawji ala zawjatihi a'zamu min haqqiha alaihi. Hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya itu lebih besar ketimbang hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Berarti kewajiban istri itu lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan kewajiban suami. Karena hak suami lebih tinggi daripada hak istri. Nah, liqaulihi subhanahu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walirrijali 'alaihinna darajah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Walirrijali 'alaihinna, dan hak ar-rijal, para laki-laki, yakni hak para suami, 'alaihinna, yang wajib ditunaikan oleh istri-istri mereka, darajah, itu darajah lebih tinggi derajatnya.
Nah, lebih tinggi derajatnya. Berarti lebih besar hak suami dibandingkan hak istri. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha wa la tu'addil mar'atu haqqallahi azza wa jalla 'alaiha kullahu hatta tu'addiya haqqa zawjiha 'alaiha kullahu." Nah, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin." Seandainya saya menyuruh dan memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, yakni seandainya boleh saya menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, ya. Namun sujud kepada orang lain di hadapan orang lain pada umat ini hukumnya haram, syirik. Ya. Walaupun pada syariat Nabi yang lain itu boleh, seperti syariatnya Nabi Yusuf. Ketika kedua orang tua beliau dan saudara beliau datang ke Mesir, mereka semuanya sujud, ya kan? Jelaskan dalam surah Yusuf. Itu syariat Nabi Yusuf. Beda dengan syariat kita. Nah, pada syariat kita tidak boleh seorang pun sujud kepada orang lain. Siapapun dia, walaupun anak terhadap orang tuanya, rakyat jelata kepada penguasanya, kepada rajanya, tidak boleh, haram. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya saya memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Wala tu'addil mar'atu haqqallahi azza wa jalla 'alaiha kullahu, dan seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah azza wa jalla seluruhnya hatta tu'addiya haqqa zawjiha 'alaiha kullahu, sampai dia menunaikan semua hak suaminya. Seorang wanita tidak bisa dan tidak mampu menunaikan hak Allah semuanya sampai dia menunaikan hak suaminya semuanya. Nah, itu juga menunjukkan besarnya hak suami. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Albani dengan sanadnya. Disahihkan oleh Syekh Albani, sanadnya ala syarti Muslim, berdasarkan syarat Imam Muslim, dan bisa dilihat dalam As-Sahihah. Ya, bisa dilihat dalam As-Sahihah milik Syekh Albani rahimahullah taala. Naam. Wa min huquqiz zauji ala zaujatihi, dan termasuk hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya adalah sebagai berikut. Sudah masuk waktu belum? Sudah. Nah, jadi kita belum memasuki pembahasan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Nah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Mungkin di antara ikhwah dan jamaah sekalian punya pertanyaan, maka disilahkan, wallahu a'lam. Apakah ada ketentuan mendatangi istri itu, katakanlah mungkin dalam
apakah ada yang mandi atau bayi itu sunnah seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang kan kalau kita saat ini kan mungkin kalau sudah ada beberapa anak ya, misalnya biasa kan anak masih kecil-kecil itu kita kan tidurnya satu kamar. Karena mungkin sudah ada dua tidaknya tempat tidur kan tidak karena anak kecil kan biasanya tempat tidur tidak kasih tidur kayak takutnya terjadi apakah kalau sudah ada dua tidur dan tempat tidurnya itu tidak muat lagi. Apakah ada kayak yang mengharuskan bahwa seorang suami ketika tidur harus berdekatan dengan istri? Karena mengingat sekarang kan anak kan mau semua dengan ibunya jadi suaminya itu. Ya. Cari waktunya susah. Nah, adapun ketentuan berapa kali harus menggoli istri itu ya tidak ada, ya. Itu kembalinya kepada ya mereka berdua. Ya. Nah, karena itu pula bahwa seorang istri disyariatkan untuk at-tazayyun, untuk berhias di hadapan suaminya agar berpenampilan selalu menarik, ya. Karena hasrat itu bisa muncul ya kalau yang dilihat menarik, ya kan? Baunya juga menarik, bukan hanya bau bawang, bau asap, ya kan? Nah, sehingga Ibnu Abbas rahimahullah atau radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, inni la atazayyanu limraati kama tatazayyanu li. Sesungguhnya aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untuk aku. Jadi kedua-duanya harus ada usaha untuk berhias. Ya, kalau kumisnya sudah mulai panjang, ya dipotonglah supaya jangan mengerikan. Ya, jangan dipelihara sampai bermeter-meter. Ya, mau masuk di langkah tapi nyata ya. Sampai 9 meter kumisnya, ya kan, ada kan di dunia. Nah, berhias supaya mereka saling tertarik. Nah, kalau tidak berhias, ini yang akan biasa punya pengaruh besar dalam berhubungan. Ya, suami tidak tertarik, istri juga tidak tertarik. Nah, padahal kita menikah itu tujuan utamanya untuk ini, menjaga kehormatan, ya, agar supaya pandangan mata kita itu tidak dilampiaskan kemana-mana, ya, lihat kiri kanan dan seterusnya. Nah, sehingga berapa kali itu tidak ada batasan sebenarnya. Itu kembalinya kepada setiap keluarga, butuhnya berapa kali, ya kan? Dalam sepekan berapa kali, dalam sebulan berapa kali, ya. Dan kalau dia punya istri lebih dari satu dan bermalam itu tiap malam, ya, itu bisa diprediksi bahwa tiap malam ya berhubungan, ya kan? Di istri yang punya giliran berhubungan di situ, pindah lagi besoknya berhubungan lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, harus jaga stamina. Mampu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau anak-anak itu sudah ya mulai besar, ya kan? Nah, baru anak-anak biasanya pengen ya selalu bersama umminya, ya kan? Nah, Nabi kita alaihissalam memberikan solusi dalam hal ini. Ya, Rasulullah
menyebutkan bahwa farriqu bainahum fil madaji. Ketika anak itu sudah berumur 7 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Pisahkan tempat tidurnya. Antara anak sendiri dipisah, apalagi dengan orang tuanya. Ya. Ada anak laki, ada anak perempuan, dipisah. Kalau tidak bisa dibikinkan kamar, ya disekatlah. Pakai apa? Triplex atau apa? Yang penting jangan dalam satu kamar mereka berdua. Apalagi dengan orang tuanya seperti itu, ya kan? Nah, apalagi dengan orang tuanya. Ya. Orang tuanya, abinya mungkin sibuk, ya tidak bisa atau tidak ada waktu dengan istrinya kecuali di malam hari. Sementara di malam hari di situ ada anaknya. Khawatir kaget anaknya sudah. Nah, maka diusahakan dipisah. Ya, diusahakan dipisah. Ya tidak mesti dibikinkan kamar sendiri, ya kan? Yang penting ada sekat yang memisahkan. Ya, agar tidak melihat apa-apa yang tidak layak untuk mereka lihat. Nah, wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Tidak lagi? Tidak ada ya. Nah, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.